Halo, kali ini saya Cantika Maharani akan membahas tentang kebijakan pemerintah terkait pendidikan. Yang pertama yaitu ada beberapa ketentuan umum atau definisi dari pendidikan. Dunia pendidikan yaitu adalah pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua ada definisi dari peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga ada tenaga kependidikan. Ketenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Itu bisa juga disebut dengan guru. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kurikulum adalah sebagai dasar bahan ajar yang dilakukan oleh dalam pendidikan. Kelima adalah akreditasi, yaitu kegiatan penilaian kelayanan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah diletakkan. Dasar, fungsi, dan tujuan. Dasar dari pendidikan yaitu dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsinya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik yang menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab. Prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu demokratis dan keadilan, diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan sistem terbuka dan multimakna. Diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan kreativitas. Diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Diselenggarakan dengan memperbudayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Hak dan kewajiban dalam bagi warga negara yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Bagi hak dan kewajiban bagi orang tua. Bagi orang tua berperan serta dalam memilih satu pendidik dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya yaitu dengan cara non-formal. Hak dan kewajiban bagi masyarakat yaitu berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan bagi warga setempat. Bagi pemerintah daerah yaitu berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Peserta didik. Setiap peserta didik satuan pendidik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, mendapatkan pelayanan, mendapatkan beasiswa, mendapatkan biaya, dan lain-lain. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur itu ada formal, non-formal, dan informal. Kalau jalur pendidikan yang formal yaitu yang diadakan oleh SD, SMP, SMA. Kalau non-formal yaitu seperti paket atau belajar di rumah atau mengambil paket sekolah paket. Kalau informal yaitu yang diajarkan oleh guru, yang diajarkan oleh di sekolah, keluarganya di sekolah. Kalau jenjang pendidikan dasar yaitu pendidikan dasar, menengah yaitu pendidikan dasar setelah pendidikan dasar, yang ketiga yaitu pendidikan tinggi setelah pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jenis pendidikan yaitu ada formal, informal, dan non-formal. Ada PAUD, ada kedinasan, keagamaan, jarak jauh, dan khusus. Kalau formal yaitu jenis pendidikan yang biasa dilakukan oleh sekolah biasanya. Kalau informal itu adalah di luar jadwal sekolah. Yang ketiga non formal yang tidak dilakukan oleh antara peserta didik dan
guru, yaitu dilakukan oleh biasanya di rumah oleh keluarga. Kalau PAUD adalah pendidikan anak usia dini. Kedinasan bisa biasanya perguruan tinggi, ada keagamaan seperti pesantren, ada jarak jauh seperti online, atau khusus bagi yang memiliki kekurangan, yaitu bahasa pengantar berbagai macam. Ada bahasa Indonesia untuk menyampaikan materi yang diajarkan, ada bahasa daerah yang digunakan sebagai tahap awal pendidikan, dan ada bahasa asing yang digunakan sebagai muatan lokal. Wajib belajar, setiap warga negara berusia 6 tahun wajib belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa mengungut biaya, dan merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetisi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu. Kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan. Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidik dan tenaga pendidik. Tenaga pendidik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. Pendanaan pendidikan. Tanggung jawab pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber dana pendidikan yaitu ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pengalokasian dana pendidikan. Yang pertama, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidik, kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% APBD. Gaji guru dan dosen diangkat oleh APBN. Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana pendidikan dan perintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah. Pengelolaan sistem pendidikan yaitu nasional merupakan tanggung jawab menteri. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dan prinsip manajemen berbasis sekolah. Pengelolaan satuan pendidikan non-formal dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pendidikan yaitu meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi masyarakat. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Yang pertama, kita akan membahas evaluasi. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal. Selanjutnya ada akreditasi, dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal.
Terus ada sertifikasi. Sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian. Pendirian satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal didirikan wajib memperoleh izin pemerintah dan pemerintah daerah. Syarat-syarat untuk memperolehnya yaitu isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidikan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, sistem evaluasi, sertifikasi dan manajemen. Pengawasan. Pemerintah daerah, Dewan Pendidikan dan komite melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan. Pengawasan sebagaimana dimaksud yaitu dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Ketentuan pidana, perorangan, organisasi atau penyelenggara pendidik yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi atau vokasi tanpa hak pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sesuai dengan pasal 68, setiap orang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik dan lain-lain tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan penjara 5 tahun atau denda 500 juta rupiah. Pasal 69, setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi dan lain-lain terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda sebanyak 500 juta rupiah. Ketentuan peralihan pasal 73, pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat 2 tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang belum diizinkan. Semua peraturan undang-undang yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 98 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang terakhir adalah ketentuan penutup pasal 75, semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang itu harus diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Terakhir, pasal 77, undang-undang ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undangan ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.